Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aryawan Subrata. Pada kesempatan ini, jamaah Masjid At-Taqwa Butuh Patalan Jetis Bantul akan mengadakan wisata religi. Yang pertama, kita akan mengunjungi makam Ki Ageng Gribik Jatinom Klaten. Dilanjutkan dengan Masjid Syekh Zayed Solo, dan yang terakhir nanti adalah makam Sunan Pandanaran atau dulu sering disebut sebagai Sunan Padang Aran di Bayat, Klaten. Jumlah peserta wisata religi kali ini ada 56 peserta, dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhammad Sobri. Sebelum berangkat, kita doa bersama dulu ya sambil baca Asmaul Husna. Kita ikuti liputannya, yuk. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rasuluna ridhoka matlubuna dunyana wa maliku ya Qudus ya salamu ya muhaiminu ya aziz ya jabar mutakabir ya khaliqu ya barik ya musawwiru ya ghafar ya qaharu ya wahab ya razzaqu ya fata ya muqitu ya hasib ya jalilu ya karim ya raqibu ya mujib ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya baqitu ya sahih ya haqqu ya wakil ya muhsi ya mubdi'u ya muhitu ya muhyi. Perjalanan pertama kita akan menuju makam Ki Ageng Gribik Jatinom Klaten. Ki Ageng Gribik merupakan cucu dari Prabu Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. Beliau bernama asli Wasibagno Timur, keturunan dari Raja Majapahit Brawijaya V. Ki Ageng Gribik merupakan seorang alim ulama yang terkenal dermawan dan tidak pernah pelit untuk membagikan ilmu serta harta yang dimilikinya. Beliau adalah salah satu tokoh agama yang tidak kenal lelah dalam mensiarkan agama Islam di tanah Jawa. Atas jasanya, Ki Ageng Gribik dianugerahi putri adik Sinuwun bernama Raden Mas Ayu sebagai istrinya. Masyarakat Jatinom Klaten memiliki tradisi Yaqowiyu yang setiap tahun dihadiri ribuan orang dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Tradisi tersebut dalam rangka haul Ki Ageng Gribik, seorang tokoh pendakwah agama Islam. Ki Ageng Gribik adalah inovatif pada zamannya. Kita ingat doa dari Ki Ageng, ya Qawiyu ya Aziz qiwina wal muslimin ya Qawiyu warzuqna wal muslimin, yang artinya berilah kekuatan kami segenap kaum muslimin. Tradisi Yaqowiyu dari beberapa sumber yang dapat kami raih informasinya dari sesepuh setempat dimulai sekitar masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo 1613 Masehi. Awalnya terinspirasi saat Ki Ageng pulang ibadah haji. Alhamdulillah rombongan telah sampai dan parkir di sana.
Kemudian jalan ke arah makam Ki Ageng Gribik kurang lebih 600 meter. Begitu masuk komplek, kita disuguhkan dengan masjid besar yang dibikin oleh Ki Ageng Gribik atas bantuan dari Sultan Agung yang memerintahkan supaya membuat masjid yang besar supaya bisa menampung jamaah yang lebih banyak. Masjid yang pertama dibangun sebelumnya ada di bawah, namanya Masjid Alit. Oke, kita ambil wudhu dulu, kemudian kita akan masuk ke komplek tempat makam Ki Ageng Gribik. يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم Setelah melaksanakan ziarah dan doa di makam Ki Ageng Gribik, rombongan menuju ke bawah tempat dimana di situ ada menara yang digunakan untuk menyebar apem atau perayaan Yakowiyu setiap bulan Safar. Pemerintah Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten membangun menara baru di lokasi Oro-Oro Tarwiyah yang berdekatan dengan Sendang Plampean atau komplek makam Ki Ageng Gribik. Dibangunnya menara itu diperuntukkan sebagai tempat menyebarkan apem di setiap momen perayaan Yakowiyu. Menara yang dibangun dengan ketinggian 12 meter dan lebarnya 4 kali 4 meter itu dipergunakan untuk menyebarkan apem dari atas saat perayaan Yakowiyu. Menara yang baru itu berdiri di sisi timur Oro-Oro Tarwiyah. Sekarang kita menuju ke arah timur. Kita akan melihat peninggalan dari Ki Ageng Gribik, yaitu Goa Jetis, yang merupakan salah satu situs sejarah yang menjadi saksi berkembangnya Islam di tanah Jawa, sekaligus sebagai saksi perlawanan masyarakat Jawa kepada penjajahan Belanda.
Gua Jetis sebagai lokasi untuk melakukan rapat atau pembahasan strategi dalam melawan Belanda. Saat ini gua sudah dibuka untuk umum sebagai tempat wisata dan lokasi untuk ziarah. Baik, kita lanjut untuk turun. Nah, di bawah tampak ada sebuah bangunan masjid. Masjid tersebut dinamakan sebagai Masjid Alit. Masjid Alit Ki Ageng Gribik ini memiliki gaya arsitektur masjid Indonesia kuno. Masjid ini sendiri berada dalam satu komplek dengan makam, baik itu makam kuno maupun makam baru. Serta masjid ini sendiri tidak jauh berbeda dengan masjid yang lain, juga memiliki bangunan yang meliputi ruangan utama, serambi, pawestren, dan tempat. Masjid ini diperkirakan dibangun pada abad ke-16 Masehi. Lumayan capek ya naik dan turun tadi. Setelah itu kita akan menuju ke atas, kembali ke masjid gede yang di depan tadi. Karena sudah masuk waktu zuhur, kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Ageng. Setelah melepas penat, setelah berjalan tadi sholat zuhur, kemudian di depan pintu masuk tadi ada beberapa para penjual, pedagang ya. Di situ menjual apem yang menjadi ciri khas pada waktu bulan Sapar, ada acara Yakowiyu yang dilestarikan sampai saat ini. Rasanya manis, enak, dan harganya cukup terjangkau. Satu plastik kurang lebih berisi 8, cuma Rp10.000. Ibu-ibu dan para jamaah yang lain berminat untuk membeli sebagai oleh-oleh ke rumah nanti. Alhamdulillah sudah selesai ziarah di makam Ki Ageng Gribik. Sekarang kita kembali ke bis untuk rehat malam dan kita lanjutkan perjalanan ke Solo menuju Masjid Syekh Yazid. Perjalanan dari makam Ki Ageng Gribik menuju Masjid Syekh Yazid Solo kurang lebih akan menempuh jarak 36 sampai 38 km dengan jarak tempuh normal kurang lebih sekitar 1 jam 15 menit atau 1,5 jam kalau kondisi tidak macet di jalanan. Masjid Raya Syekh Yazid di Solo, Jawa Tengah diresmikan pada tanggal 14 November 2022 dan baru dibuka untuk umum mulai hari Selasa tanggal 28 Februari 2023. Rombongan yang menggunakan bus berhenti di Terminal Tirtonadi dan nyambung menggunakan bus shelter dikenakan biaya sebesar Rp6.000. Dan bagi yang berkendara pribadi parkir di tempat parkiran yang sudah pada tersedia, kemudian melanjutkan
ke komplek masjid dengan naik ojek, biayanya Rp5.000 setiap orang. Karena bertepatan dengan tanggal merah hari libur, yaitu hari Ahad, maka jalanan penuh sekali. Jadi harus bersabar untuk bisa sampai ke komplek Masjid Syekh Yazid. Seeking His pleasure, we pray that He will feed your life with happiness and blessings, and grant you good to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us. Untuk masuk ke komplek masjid, kita akan diadakan pemeriksaan. Tidak boleh membawa makanan, minuman yang berwarna, dan juga logam ataupun senjata tajam. Dan tas kita akan di-scan, dimasukkan ke sebuah alat. Nanti akan kelihatan dari layar apakah kita membawa barang-barang yang dilarang atau tidak. Nah, ada beberapa pengunjung yang membawa makanan, minuman yang berwarna, itu disita, ditaruh di depan pintu masuk, tapi nanti pulangnya bisa diambil, supaya untuk menjaga kebersihan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di komplek Masjid Syekh Yazid. الله أبن حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say Setelah semua rombongan masuk, kita akan jalan menuju ke masjid, dan pas kebetulan di situ kita sampai masuk waktu asar. Jadi nanti kita akan melaksanakan jamaah asar di Masjid Syekh Yazid. Masjid Raya Syekh Yazid ini adalah hadiah dari Persatuan Emirat Arab kepada Indonesia. Dibangun dengan mencontoh atau replika dari Syekh Yazid Grand Mosque yang berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Marmer yang digunakan pun didatangkan langsung dari Italia. Masjid Syekh Yazid dibangun 2 lantai dengan luas bangunan utama masjid sekitar 8.000 meter persegi. Baik, ayo kita ambil air wudhu, kemudian masuk ke dalam masjid sambil menunggu untuk berjamaah asar di sana. Masjid Raya Syekh Yazid ini dapat menampung sekitar 10.000 jamaah. Sementara saat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, total keseluruhan masjid bisa menampung sekitar 15.000 orang. Sudah iqomah, yuk kita melaksanakan sholat asar, dan nanti kita lanjutkan untuk melihat keagungan dari bangunan masjid ini. Jemaah yang datang secara langsung bakal dimanjakan dengan fasilitas lain berupa basement untuk tempat wudhu laki-laki dan perempuan. Fasilitas tambahan yang dapat dirasakan jemaah adalah perpustakaan dengan luas 20 meter, taman,
dan lahan parkir dengan kapasitas 28 armada bus. Ini saka pintu masuk mau ambil ke kiri kan yang metu gitu ngenteni neng kene iki. Masjid Raya ini dibuka dari pukul 3 pagi hingga pukul 21. Dan khusus untuk bulan Ramadan akan dibuka selama 24 jam. Setelah dari Masjid Syekh Yazid di Solo, rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sunan Pangandaran di Bayat, Klaten. Nah, hari sudah mulai maghrib, kita akan mampir sholat maghrib dulu di masjid di dekat rumahnya Mbak Ati, istrinya Mas Agus. Nanti kita silaturahmi di sana dulu, kemudian baru melanjutkan ziarah ke makam Sunan Pangandaran. Setelah melaksanakan sholat maghrib, rombongan kemudian bersilaturahim ke rumah mertuanya Mas Agus. Dan alhamdulillah di sana kita bisa beristirahat, malah dijamu banyak sekali, ada maam, ada minum dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan katsiron. Mudah-mudahan keluarga besar mendapatkan imbal balik yang banyak dari Allah dan dicatat jadi amal soleh untuk keberkahan keluarga besar di sana. Saestu bukti kanthi silaturahmi kangge wekdal iki nika mahani. Pak Samdan. Matur nuwun sanget. Mila sayanipun wonten matur nuwun. Kula kinten kataken ing saged kawula aturaken sawanti-wanti mestinipun menawi samangke dengan tindak paramtritis nggih tentu badhe mampir dhateng dusun nggih manggi putranipun. Dan menawi yang mengadakan kapan langkah dan penampilan mungkin pangapunten pun Setelah dirasa cukup dan selesai berpamitan, rombongan kemudian melanjutkan menuju ke tempat ziarah Sunan Pangandaran. Sunan Bayat, nama lainnya adalah Pangeran Mangkubumi Susuhan Tembaya Sunan Pangandaran II atau Wahyu Widayat, adalah tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat cerita-cerita lisan. Ia terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran awal agama Islam di Jawa, meskipun secara tradisional tidak termasuk sebagai wali songo. Makamnya terletak di perbukitan Gunung Jabal Kat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, dan masih ramai diziarahi hingga sampai sekarang. Sebelum ziarah, kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah dulu. Di atas sudah ada masjid yang kita gunakan untuk berjamaah sholat isya.
paling tidak ada 4 versi mengenai asal-usulnya, tetapi semuanya sepakat bahwa ia adalah putra Ki Ageng Pandan Arang, Bupati pertama Semarang. Sepeninggal Ki Ageng Pandan Arang, putranya Pangeran Mangkubumi menggantikannya sebagai Bupati Semarang kedua. Alkisah ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam seperti halnya mendiang ayahnya. Namun lama-kelamaan terjadi perubahan. Ia yang dulunya sangat baik itu menjadi sangat pudar. Tugas-tugas pemerintahan sering dilalaikan. Begitu pula mengenai perawatan pondok-pondok pesantren dan tempat ibadah. Sultan Demak Bintoro yang mengetahui hal itu lalu mengutus Sunan Kalijogo dari Kadilangu Tengah untuk menyadarkannya. Terdapat variasi cerita menurut beberapa pejabat tentang bagaimana Sunan Kalijogo menyadarkan sang bupati. Namun pada akhirnya sang bupati menyadari kelalaiannya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan duniawi dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah-pindah ke selatan, didampingi istrinya melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Selo Gringging, dan Wedi. Menurut suatu babat, konon sang pangeran inilah yang memberi nama tempat asal-usul itu, lalu menetap di Tembayat hingga akhir hayatnya, yang sekarang bernama Bayat Klaten, dan menciarkan agama Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya, ia mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Setelah melaksanakan ziarah, rombongan berjalan pulang untuk turun. Di situ ada oleh-oleh yang khas, ada intep yang gede-gede, renyah, gurih, enak sekali. Oleh-oleh di saat pulang untuk keluarga di rumah nanti. Nah, demikian sobat semuanya perjalanan kita wisata religi kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.